Shalom anak-anak, apa kabarmu hari ini? Pastinya luar biasa ya. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Karena itu untuk mengawalinya kita akan berdoa. Semua bersikap doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau sudah jaga lindungi kami. Saat ini kami akan memulai belajar kami. Tuhan tolong berkati kami dengan kepintaran dan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lafalan kita minggu ini masih sama ya anak-anak dengan minggu lalu, yaitu yang terambil dari Matius 7 ayat 24 yang berbunyi, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Amin. Anak-anak, tema kita masih seperti minggu lalu, yaitu lingkunganku. Tapi subtema kita kali ini adalah tempat-tempat umum. Kegiatan belajar kita yaitu saya mengetahui apa itu tempat umum. Saya bersyukur adanya tempat umum. Saya bisa menyebutkan tempat-tempat umum. Saya tahu fungsi dari tempat-tempat umum. Dan saya menyebutkan apa-apa saja yang ada di tempat-tempat umum. Tempat umum, ada yang tahu anak-anak apa itu tempat umum? Nah, dalam pembelajaran Mama Ibu akan jelaskan tempat umum itu adalah tempat di mana semua orang bisa datang ke tempat itu. Atau tempat yang bisa didatangi oleh semua orang. Apa-apa saja tempat-tempat umum itu? Seperti pasar, seperti tempat hiburan, pantai, bank, bandara, rumah sakit, terminal, dan sebagainya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama Dora ya. Mari kita ikuti video pembelajarannya. Halo teman-teman, hari ini aku akan mengajak teman-teman untuk belajar dengan tema lingkungan dan subtema tempat-tempat umum. Nah, kira-kira apa saja ya yang termasuk tempat-tempat umum? Let's go! Apakah teman-teman mendengar suara sesuatu? Ya, itu adalah suara ambulan. Ambulannya sedang mengantarkan orang ke rumah sakit. Nah, rumah sakit adalah tempat untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit. Di sini kita akan menemukan dokter. Dokter bertugas untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit sampai orang tersebut menjadi sembuh. Nah, dokter ketika bekerja dibantu oleh seorang suster yang akan merawat orang tersebut sampai sembuh. Kira-kira apa saja ya alat-alat yang ada di rumah sakit? Yang pertama ada tempat tidur untuk pasien yang sedang sakit. Kemudian ada stetoskop, ada jarum suntik, dan juga ada infus. Tempat umum yang ketiga adalah kantor polisi. Di kantor polisi kita bisa melaporkan kejahatan yang terjadi di sekitar kita kepada Pak Polisi. Selain itu juga bisa untuk membuat surat izin mengemudi kendaraan bermotor atau mobil. Nah, di sini kita akan dibantu oleh polisi. Ada polisi laki-laki dan ada polisi perempuan yang biasa kita sebut dengan poluan.
Selain itu, kita bisa menemukan beberapa alat yang digunakan polisi, yaitu motor dan juga mobil polisi yang digunakan untuk beroperasi. Alat-alat yang digunakan oleh polisi adalah pistol, peluit, dan juga borgol. Ketiga adalah pasar. Ada pasar tradisional dan juga pasar modern. Wah, kira-kira apa itu pasar tradisional dan modern ya? Yuk kita bahas satu persatu. Pasar tradisional. Di pasar tradisional terdapat penjual dan pembeli. Banyak sekali barang-barang yang dijual. Dan kita bisa memilih barang-barang apa yang akan kita beli. Nah, di pasar tradisional kita bisa menawar, kemudian mendapatkan harga yang murah. Namun, tempat pasar tradisional biasanya sedikit kotor dan kadang juga becek. Yang selanjutnya adalah pasar modern atau biasa kita sebut dengan supermarket. Di sini, barang-barang yang dijual sudah ada harga sehingga tidak bisa ditawar lagi. Kemudian kita bisa memilih barang yang akan kita beli dan dimasukkan ke dalam troli atau keranjang. Namun biasanya harga di pasar modern lebih sedikit mahal dibandingkan dengan harga yang ada di pasar tradisional. Pasar modern memiliki tempat yang lebih bersih dan juga biasanya ada fasilitas AC. Kemudian ketika membayar, kita harus mengantri di kasir. Tadi adalah perbedaan pasar tradisional dan pasar modern. Tempat umum yang keempat adalah bank. Bank adalah tempat yang sangat memudahkan kita untuk membuat buku tabungan, menyimpan uang, dan juga mengambil uang. Nah, ini adalah proses ketika kita akan membuat buku tabungan. Akan dibantu oleh para pegawai bank. Selain itu, di bank juga terdapat ATM, tempat untuk mengambil uang dan juga memasukkan uang. Tempat umum yang kelima adalah pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran ini adalah tempat untuk melaporkan kejadian apabila terjadi kebakaran dan memerlukan bantuan untuk memadamkan api. Kita bisa segera menelpon ke nomor pemadam kebakaran agar segera mendapatkan bantuan. Di tempat ini kita bisa menemukan mobil pemadam kebakaran yang berisi air yang berguna untuk memadamkan api, serta ada petugas pemadam kebakaran yang lengkap dengan peralatannya. Nah, itulah tempat-tempat umum. Kita ulangin lagi. Yang pertama ada rumah sakit, kantor polisi, pasar, bank, dan pemadam kebakaran. Terima kasih. Bye-bye. Bagaimana anak-anak? Seru kan belajar dengan Dora? Nah, pembelajaran kita kali ini lebih seru karena kita menonton video si Dora menjelaskan tentang tempat-tempat umum. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan doa. Mari kita bersikap doa yang benar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah selesai belajar. Biar apa yang kami pelajari tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong berkati orang tua dan guru-guru kami. Haleluya. Amin. Shalom. Dadah.